Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini pukul 2.28 pagi 24 hari bulan Desember 2019. Saya tidak berapa sihat hari ini. Oke. Hari ini kita akan membahas sedikit keresahan lagi. Itu keresahan saya dengan keresahan kawan-kawan saya, di mana keresahan itu bermaksud perkara-perkara yang mengganggu pikiran kami. Tidak berapa lama kita akan sering mendengar cerita dekat Twitter, dekat Facebook kan. So hari ini kita akan menceritakan pasal tentang aib orang yang disebarkan di sosial media. Mengikut pandangan saya lebih suka memerhati dan bercerita. Terus terang saya katakan, saya tidak mungkin benar dan saya tidak mungkin salah. So, tergantung penerimaan dan pandangan masing-masing. Oke. Kita kembali ke topik aib dan sosial media. Ini bagi pandangan saya. Aku tuh salah. Lebih kurang tidak berapa masa yang lalu kita datang dengar pasal topik seorang wakil wakil agama, tokoh agama, lebih digelar dengan panggilan populer tokoh agama selebriti ya. Kita dalam case ini kita lihat, saya tidak menyebut nama siapa, tapi kita lihat berita pasal dia menceraikan istri dan dengan kawin baru, di mana ada nambah belas lah macam tu. Ini sering beredar viral dekat media sosial. Oke, di sini saya ingin nyatakan sedikit. Saya tidak menyokong mana-mana pihak dan saya tidak ingin menyinggung mana-mana pihak. Siapa yang salah? Siapa yang betul? Terpulang pada siapa yang menghakimi. Ini kita ambil case dia viral itu sahaja, bukan dari konsep daripada agama apa yang dianuti dia. Kita kena keluarkan dari konsep agama dia. Kita kena ambil kesalahan individu itu dan kesalahan netizen itu sendiri. Oke, di sini saya ingin nyatakan dari point of view saya tentang dai itu sendiri. Ada kawan-kawan bertanya kepada saya kan, dia orang tanya, kau rasa dai itu macam mana, salah ke apakah? Oke, ini pandangan saya pasal dai itu. Dia macam ni loh.
apapun dosa yang dia buat, apapun kesalahan yang dia buat, jangan sesekali menilai agama dia. Walaupun dia tokoh selebriti sesebuah agama. Walaupun saya dari keluarga dari agama majority, tapi tolong kita semak betul-betul kesalahan dia, dosa dia, kan. Saya akui kesalahan dia, apa yang dia buat itu memang bertentangan dengan prinsip agama kita lah. Dari pandangan saya bukan pakar agama. Tapi saya di sini pasal dai itu sendiri, dia sepatutnya memahami konteks dia sebagai tokoh agama, selebriti. Saya tidak ingin membahas banyak apa kesalahan dia, apa dosa dia, sehingga saya berhak untuk menghukum dia. Semoga dia saja bermusahabah diri dia. Ya, saya turut bersimpati, saya turut ada terasa sedikit tergerak hati lah, trigger sedikit. Sebab ialah seorang tokoh agama membuat kesalahan sebegitu kan. Tetapi kita kembali kepada diri kita. Adakah saya berhak untuk menghakimi dia atas kesalahan yang dia buat? Saya sebagai seorang manusia adakah berhak untuk menghakimi dia atas kesalahan yang dia buat? Iya, betul, dia seorang tokoh agama. Tapi sekali lagi saya tegaskan, jangan pandang agama dia, sebab dia juga manusia biasa. Jadi bagi saya tidak ada hak untuk menghakimi dia, lagi-lagi untuk menyebarkan aib dia, kongsi, share, dan sebagainya di sosial media. Cukup di setakat, oke, dia salah. Oke. Jika dia melakukan dosa, itu antara dia dengan yang di atas. Itu stop bagian saya. So saya tidak judge dia. Jika dia salah, kita berdoa agar dia bertaubat dan kembali kepada yang di atas. So, di situ saja sebagai saya seorang manusia ingin menyimpulkan di mana saya layaknya untuk memandang dia. Apalagi untuk menjudge dia sehingga mengatakan dia bla 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 bla, panjang lebar komen, panjang ini toko ni tidak patut, ini toko ni memalukan, toko ni sampai disindir sebuah masyarakat semua. Bagi saya, tolong netizen, tolong stop. Bagi saya, seseorang yang melakukan kesalahan berhak untuk dimaafkan. Kita siapa? Kita pun manusia biasa. Mungkin hari ini hari dia dibuka aibnya. Mungkin esok hari kita dibuka aib kita. Coba Anda berpikir sebetul-betulnya. Banyak orang melakukan pasal humanity, bla bla bla, apa semua. Kita kena menghormati, kita kena bersatu padu. Tapi di mana titik kita bersatu padu? Bila ada orang buat salah, kita malah menghakimi, kita malah judge dia nih. Segala-galanya lah. Saya bukan nak backup siapa, bukan nak ambil belah dia. Apa yang dia buat salah, dia sudah tentu salah. Tapi stop di situ untuk kita hakimi dia. Sebab dosa dan pahala hanya Allah yang mengetahui. So, bila kita berpikiran gitu, oke, stop sampai situ saja. Jika itu pandangan saya bagi ke
tokoh agama tersebut. Kita bincang pula pasal netizen. Oke, bab netizen ini mungkin ada panjang sedikit. Boleh kah netizen ni cuba chill, cuba aman, chill. Benda begini, kita tanya diri kita balik. Jika kita melakukan sesuatu seperti dia yang apa yang dilakukannya, kamu sekalian kena jaga bahasa ni sikit. Ada marah sikit. Boleh kah? Baca, tenang, hadam, stop. Jangan judge, jangan hakim. Saya tanya Anda sendiri, Anda tiada dosa? Anda yakin Anda itu bersih, Anda itu suci? Saya berani cakap 100% Anda tidak suci, Anda ada dosa Anda sendiri. Anda ada aib Anda sendiri yang tidak dibongkarkan. Terus terang saya katakan, kita di Malaysia ni pantang orang buat salah viral. Ternyata benda yang buruk tu lah yang cepat naik, benda yang baik positif ni lambat naik. Okey, di sini lagi saya nak terangkan. Saya sebut pasal ni sebab ini just benda yang annoying di mata saya. Annoying yang saya tidak boleh menceritakan kepada sesiapa sebab saya lebih suka sendirian dan mengomel macam ni. Bagi saya perangai netizen di Malaysia dia lebih kurang macam negara jiran yang lebih sensasi, terutamanya Twitter, Facebook. Ambil ni, buat ni, sampai buat thread kalau macam ni. Bagi saya cukuplah beliau sudah membuat kesalahan. Cukup. Tidak perlu share, tidak perlu nak mau bagi share kepada kawan-kawan, dia ni tidak begini, dia ni pula, dia ni tidak bagus, dia ni penunggang agama. Bab penunggang agama tu nanti kita cerita kemudian. So bagi saya kesalahan dia tu kesalahan yang biasa dilakukan semua orang, maupun tokoh agama maupun siapa pun, sebab kita ni manusia, kita ni bukan siapa-siapa. Dan satu lagi, tahukah Anda bila Anda share, orang ramai fikir dia, tahu tak kebencian ni yang dicari untuk menjadi perhatian supaya dia boleh lebih tambah naik. Bagi saya stop share. Dia buat salah, jangan judge dengan hakim, biarkan dia begitu. Kita doa dia bertaubat. Sebab kadang-kadang saya mohon maaf ni kepada tokoh beliau tersebut. Terus terang saya cakap, yang baru naik jadi selebriti kebanyakan jadi star syndrome. Baru jadi selebriti sudah
oke, aku bebas. Nah, macam tuh. So makin kita share, makin menjadi. Coba kamu nampak, kamu lihat, kamu telaah betul-betul. Ada isu yang lebih besar daripada dia. Loh. Bagi saya yang berhak, kita cuma mampu lihat, tidak boleh judge. Biarkan pihak-pihak yang wajib, contohnya pihak agama Islam ingin membuat tindakan apakah ini, itu. Biarkan. Kita cuma manusia biasa, yang netizen, yang tidak tahu apa cerita di sebaliknya. Biarkan, sudah cukup. Banyak sekali orang selebriti yang ingin naik dengan cara-cara begini. Saya terus terang, kadang-kadang pun macam itu juga. Cuma kadang-kadang kita kembali pada diri kita balik. Perlukah kita membuat sampai macam itu sekali? Share, lepas tu bash. Kecam dia macam ni, kecam dia buat macam tu, kecam dia begini. Saya ambil dari sisi saya, pandangan saya sendiri. Saya malas mau ikut campur urusan orang lain. Saya ada aib saya sendiri yang alhamdulillah Allah jaga. So, stop. Cukuplah sampai situ. Coba share benda-benda yang bermanfaat, ilmu sains, ilmu matematik, apa benda. Banyak lagi isu-isu yang banyak di dunia ini yang daripada gosip. Lagi itu kisah rumah tangga orang tuh. Perlukah kita masuk campur? Dah, sampai situ. Kita dah tahu orang tu tak baik ke, orang tu buat salah ke, sudah stop. Sekurang-kurangnya pasangan dia pun sudah tahu, okey, berpisah, okey, cukup sampai itu. Memang tak ada jodoh, okey, diam. Stop. Kita tak perlu judge selagi tidak mengakibat dampak buruk ke sisi lain. Sebab bagi saya, ia tidak berdampak buruk kepada agama dia, sebab bagi person macam saya, orang yang macam saya, menilai kesalahan bukan daripada sudut agama yang dianutinya, tapi dari sudut individu tersebut. Melainkan bila dia mengeluarkan statement membela diri sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan baru. Okey, kita ambil cerita. Bila kes dia berlaku, kita share, dia akan keluar segala hadis apapun untuk menjaga aib dia. So dia akan membuat satu kesalahan-kesalahan lain. Berpunca daripada kita yang sibuk cakap dia macam ni, cakap dia macam ni, cakap dia macam ni, sampai bila mau habis. So kalau kita tidak, kalau kita tidak share, benda tu hanya akan sampai di situ saja. So dia pun okey, tiada orang yang mau ambil perhatian pada aku, okey, mau buat apa lagi? Sudah stop. Yang kesalahan aku terus situ ya. Sorry, saya tidak berapa sihat lagi. So macam itulah. Bagi saya, pesanan saya kepada tokoh tersebut, kalau sampai kita ni tokoh agama, kena jaga apa yang kita lakukan setiap hari. Mungkin jumpa orang yang macam aku sendiri nih, yang mungkin orang bilang biasa, tidak menghukum, tapi orang banyak menghukum kita sebab kita ni jadi public figure yang ditonton ramai orang. Bila kita menjadi tokoh, kita ingin orang akan ramai mencontohi kita. So bila kita membuat kesalahan, sama ada orang mengikuti jejak langkah kita atau mengecam kita. Itu dari sudut kepada dai. Astagfirullah, terlepas.
tokoh tersebut. Bagi netizen pula, nasihat saya, cukuplah kita menghentikan share pasal gosip tersebut. Itu hanya menaikkan tingkat selebriti dia akan merasa menjadi artis. Sudah, stop lah. Bagi saya tidak perlulah kita mau bahas benda tuh, share cakap dia macam ni. Dia sudah mendapat kesalahan, dia sudah mendapat dosa dia. Kita yang share cakap dia bukan, kita pun termasuk benda yang sama. Kita pun dapat kesalahan yang sama. Masing-masing dapat. Kita cakap dia ini gini sampai ada saya nampak komen, ni toko babi, toko anjing, toko segala bla 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 bullshit apa. Bagi saya apa beza Anda dengan dia? Dua-dua membuat kesalahan. Pikirlah, guna otak bro. Ada akal dibagi, kita pikir begitu. So, saya stop sampai situ. Ini bang, kita ambil topik kedua pula. Still netizen dengan gosip sosial media. Ini yang paling saya terus terang ini annoying dan sentiasa berlaku berkait dengan isu tadi, masalah rumah tangga. Saya terus terang saya belum berkahwin dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan saya dapat mengelak masalah-masalah ini terjadi. Masalah rumah tangga. Netizen dengan yang meluah. Kita ambil rangkai kata pelapor lah. Pelapor yang melapor ke sosial media. Bagi saya dua-dua salah. Bila satu orang membuat salah, yang ini kononnya ingin membantu pun membuat kesalahan yang sama. Kita ambil contoh. Saya tidak berkata jantina ini tidak. Tapi ini apa yang saya lihat dekat sosial media saya, apa yang saya lihat dekat sosial media saya. Saya tegaskan sekali lagi, apa yang saya lihat di sosial media saya, bukan sosial media pendengar. Apa yang saya tengok, apa yang saya lihat di sosial media saya, kebanyakannya pelapornya adalah wanita. Kenapa saya tahu wanita? Kebanyakannya masalah pasal suami. Saya terus terang, bolehkah masalah rumah tangga kita ambil masalah untuk kita dalam lingkungan keluarga kita sahaja? Tidak pun. Kalau ada masalah kita masih ada konsultasi. Bukannya sosial media bagi saya. Masalah lebih baik kita pergi ke konsultasi para pakar psikologi, pakar perhubungan kekeluargaan, bukan sosial media. Kenapa? Poin saya yang pertama, walaupun ramai yang menyokong, ada titik-titik di mana para pemangsa menunggu untuk memecah belahkan rumah tangga. Itu ya, kerokok. Ini, oke, saya sambung sebentar. Tolonglah para pelapor jumpa pakar perhubungan kekeluargaan ataupun pakar psikologi dalam konsultasi hubungan rumah tangga
Jumpa itu lebih pakar, bukannya mewar-warkan masalah rumah tangga kita di sosial media yang dimana ramai orang melihat. Masalahnya, bila kita melaporkan secara tidak langsung, orang akan menghakimi pasangan kamu yang kononnya kamu cakap sayang, kamu cakap cinta. Orang akan menghakimi. Orang akan bercakap bukan-bukan. Pasangan dia begini, pasangan dia sial lah buat dia macam ni, pasangan dia perangai macam monyet lah buat dia macam ni. Otomatik benda tu sampai ke tempat pasangan kamu dihina. Bila nanti dihujat, dikecam netizen, kamu marah, kamu akan rasa sakit hati, kamu akan cakap tiada orang yang peduli, padahal kamu cuma hanya mau ingin menyelesaikan masalah, tapi malah kena kecam, malah kena hujat. Sedangkan masalah itu kamu yang cari sendiri. Sedangkan jika kalau kamu jumpa pakar konsultasi tidak akan mengecam, cakap kamu punya perangai macam ni, kamu punya perangai macam ni, perangai kamu macam setan, perangai kamu macam iblis. Tidak ada macam itu. Itu bagi pandangan saya. So, stop lah. Kalau kamu ada masalah, jumpa pakar apa-apa pakar lah. Sebab buang pakar psikologi tadi buang masa, dia belajar tinggi-tinggi hanya untuk memahami pikiran-pikiran manusia, pola pikir manusia tersebut. Tolonglah. Sebenarnya bagi saya tidak perlu menyebutkan hal itu. Nanti ada yang terasa. Ini bagi netizen pula, bagi para netizen kampret goblok. Bila dengar masalah orang, laki dia tidak bagus, bini dia tidak bagus, bini dia perangai macam setan, bini dia macam setan, bini dia tak paham, laki dia tak paham. Bro, orang minta pandangan. Sepatutnya kita ni, kalau boleh, tolong orang. Nasihat orang bagus-bagus. Saya cakap netizen ni bukan semua. Netizen kampret goblok yang perangai macam setan. Itu. Tapi semua ini berbalik kepada pelapor tadi lah. Sebab dia sendiri yang membuat masalah. So datanglah tentra-tentra goblok, tentra-tentra kampret ni untuk mendatangi kamu dengan cara yang agresif, cara yang radikal. Bagi netizen yang saya heran sekali, tentra-tentra kampret, tentra-tentra ni, dia, saya cakap tentra kampret mewakili netizen, okay? Netizen yang tidak, bagi saya yang kerja dia hanya duduk depan komputer, depan PC ataupun depan telepon. Kerja dia hanya kau yang macam ni, kau yang macam setan, perangai kau macam ni. Itu kerja mereka. Jenis untuk kecam orang ini kerja mereka. Bagi saya, kamu ada terfikir tak pasal benda ini? Kalau kamu di posisi pelapor tersebut.
netizen macam ini kita tidak akan, dia akan berada di mana tempat-tempat viral yang ada masalah, mereka akan ke situ, dia akan memaki, dia akan keluarkan kata-kata yang macam saya cakapkan tadi, kampret, goblok kan orang. Bagi saya, kalau saya lihat macam masalah rumah tangga kena share dekat Facebook, dekat Twitter, bagi apa yang saya lihat di situ, oke, cukup. Saya akan berpikir macam tu. Ada tempat pakar konsultasi, ada kawan-kawan, kenapa tidak tanya kawan-kawan, kenapa tidak tanya pakar konsultasi? Bagi saya macam tu. So saya hanya mampu, mudah-mudahan rumah tangga dia baik-baik saja, mudah-mudahan dia akan menemukan solusi. Netizen kan, tentara kayak ini memang macam ni perangainya, lebih banyak memaki daripada membagi pendapat. Bro, yang kau maki tu kau belum tahu lagi dia ada depresi, dia ada masalah ni, dia ada masalah tu. Sedangkan dia ada masalah, kamu lagi kecam. Pikirlah macam mana dia punya psikologi, dia punya pemikiran macam mana time itu. Ini bagi netizen. Sudah, stop lah. Tapi semua ini berpunca pun kepada pelapor juga. Bila kita ada masalah, cari tempat yang betul-betul untuk kita berkongsi masalah, untuk kita share masalah, bukan di Facebook, bukan di Twitter, bukan di social media. Lebih-lebih lagi rumah tangga. Ini nasihat saya sebagai seorang lelaki kepada lelaki. Bro, kita kawin dengan dia, kita sedia tanggung apa buruk baik dia. Begitu juga perempuan, bro. Kamu sudah terima dia, maksudnya kamu terima dia sebagai suami, kamu terima baik buruk dia. Kalau ada masalah, duduk, bincang. Sebagai seorang lelaki, kita pemimpin keluarga, kita ketua keluarga, bawa bincang. Apa masalah kita sampai buat macam ni? Kita pemimpin, bro. Kita kena tunjukkan sisi-sisi kepemimpinan di dalam keluarga kita. Apa solusinya? So sudahlah, stop lah. Saya terus terang lah, bab benda begini, gosip-gosip selebriti, gosip-gosip masalah rumah tangga ni, bagi saya bukan tempat terbaik untuk kita share dekat sosial media, untuk kita komen, untuk kita kritik dalam sosial media. Lagi banyak benda kita boleh kritik, salah satunya politik. Bagi saya stop macam tu je lah. Dan ini nasihat saya kepada yang bermasalah rumah tangga. Coba tanya kepada kawan-kawan yang terdekat, berbincang dengan pasangan. Itu lebih baik. Sebab saya tahu di luar, kawan yang terbaik adalah kawan yang mendengar. Kalau tidak mampu memberi nasihat, akan memberi pandangan ke arah mana kita patut meminta nasihat. Macam tu. Bagi nasihat saya bagi netizen, sudah stop. Janganlah kita ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Kalau kita tidak mampu nasihat, doakan. Jangan pula bagi nasihat yang sampai aku cerai je lah. Jangan sampai macam tu. Kalau masalah kekerasan rumah tangga, ada tempat dia. Kita boleh letak sana, komen sana. Boleh laporkan masalah kekerasan rumah tangga, ini tempat cara terbaik untuk hubungi di mana masalah kekerasan keluarga untuk kita laporkan. Macam tu. Tolonglah jadi
masyarakat yang ramah, baik, kan Malaysia bahasa melambangkan bangsa. Walaupun saya kadang-kadang terlepas benda tu kan, contoh macam perkataan-perkataan yang tidak baik lah. Sebab saya pun masih dalam keadaan yang belajar. So that's it. Sampai situ saja. Kita akan berjumpa lagi di episode komplain-komplain keresahan kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat malam.